Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Wiasi dengan NIM 170410401092 akan mempresentasikan tentang Museum Burung Indonesia dari tugas SPA 6 untuk evaluasi pertama dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Nizarli M. Eng. Bismillahirrahmanirrahim. Museum Burung Indonesia di Banda Aceh. Yang pertama akan saya bahas tentang studi literatur. Dari diagram di sini, saya akan membahas tentang pengertian dari museum yang ada. Sumber ini saya ambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 dalam Pedoman Museum Indonesia tahun 2008. Museum itu memiliki fungsi dua, informasi dan pelestarian. Namun yang saya pilih adalah museum yang berfungsi sebagai yang menginformasikan. Kemudian informasi itu pun terbagi lagi, ada dia yang menyajikan penelitian dan ada yang penyajian. Maka saya pilih penyajian. Seperti yang bisa dilihat di keterangannya, yang saya pilih adalah garis yang tidak terputus-putus. Kemudian museum itu memiliki berbagai 3 jenis, dan yang saya pilih adalah museum yang berjenis nasional karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 ini, museum yang berjenis nasional itu adalah museum yang isi koleksinya itu terdiri dari nasional. Nah, maka yang saya ambil adalah museum jenis nasional karena ini adalah museum burung se-Indonesia. Untuk pengertian museum itu sendiri, museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat, dan perkembangannya terbuka untuk umum, memperoleh, merawat, dan menghubungkan. Inilah studi literatur pengertian dari museum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015, ada standar pembangunan museum. Nah, yang saya pilih adalah yang garisnya tidak putus-putus karena yang terputus-putus ini seperti dana tetap dan SDM itu sudah di luar konteks dari SPA 6. Maka yang pertama, standar dari mau membangun museum itu ada lokasinya, ada bangunannya, visi dan misi, ada koleksinya, dan ada namanya. Kemudian untuk koleksi dari museum itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 ini memiliki berbagai macam jenis. Ada rekonstruksi, restorasi, spesimen, fragmen. Nah, tapi yang saya pilih adalah benda utuh dan replika karena saya ingin museum ini tidak benar-benar menampilkan mayat burung yang diawetkan, tapi hanya replika saja. Kemudian benda utuh ini maksudnya adalah benar-benar burung, jadi memang ada benar-benar burung yang ditampilkan, tapi burungnya burung hidup. Nah, nanti itu akan saya letakkan di ruang luar, dan untuk kedua ini penjelasannya akan dilanjutkan di slide lebih lanjut ya. Kemudian ada syarat benda koleksi. Yang pertama, jelas asal-usulnya, terawat, sah, sesuai visi dan misi, dan tidak memiliki dampak negatif. Ini adalah burung khas Indonesia yang saya ambil dari buku Pratama Bayu Mengenal Hewan dan Tumbuhan Indonesia tahun 2010. Cetakan tahun 2010. Nah, dari buku ini terdapat 82 jenis burung yang khas dari Indonesia. Maka yang akan saya tampilkan nanti di Museum Burung Indonesia ini adalah 82 jenis burung berdasarkan buku ini. Begitu. Kemudian saya juga ingin menyajikan telur dari burungnya untuk ditampilkan juga. Yang kemudian adalah latar belakang. Apa yang melatar belakangi saya membuat museum burung? Alasan yang pertama, burung Indonesia itu yang pertama
Indonesia itu menjadi negara ketiga yang memiliki spesies burung terbanyak di dunia. Nah, tapi untuk lihat di sebelah kanan ini, tapi Indonesia malah menjadi negara pertama yang memiliki jenis burung mau punah paling banyak di dunia gitu. Jadi gimana, udah kita yang paling banyak, tapi habis itu kita pula yang paling banyak yang mau punah gitu. Dan kemudian ada ini Natural Sustainability Indicators. Jadi burung itu juga menjadi indikasi bahwa alam itu masih lestari. Dan yang terakhir ini populer. Burung itu memang masih populer di Indonesia. Nah, untuk keempat ini akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, yang third most species in the world. Jadi Indonesia itu memiliki 1711 spesies burung dan itu kita menjadi negara ketiga yang memiliki spesies burung terbanyak di dunia. Sedangkan di sebelah kanan ini sekitar 131 jenis burung di Indonesia bernasib terancam punah, dan itu menjadikan Indonesia itu adalah yang paling banyak gitu, negara nomor 1 di dunia dalam hal jumlah jenis burung yang terancam menuju kepunahan. Jadi menurut saya ini dari dua masalah ini saja sudah menjadi alasan yang kuat kenapa saya harus membuat museum burung Indonesia. Alasan berikutnya seperti Natural Sustainability Indicators. Jadi burung itu merupakan indikator penting dalam menentukan daerah-daerah yang masih lestari. Jadi apabila sebuah lingkungan itu masih banyak burungnya, itu berarti lingkungannya itu masih sangat lestari gitu. Untuk populer, seolah tak kenal musim, hobi memelihara burung kicau seolah tak pernah mati. Memang sampai saat ini pun masih banyak warga Indonesia yang masih terus memelihara burung, terus ada kompetisi-kompetisi burung. Jadi burung ini memang masih sangat populer di Indonesia. Untuk alasan yang kedua, latar belakang yang kedua, ini adalah masalah yang akan harus diselesaikan. Yang pertama adalah dijual. Burung itu dijual tapi secara ilegal. Jadi perdagangan ilegal satwa liar. Jadi banyak sekali, ini menurut Jambi Independent, bahwa pasar gelap perdagangan satwa liar itu merupakan pasar gelap kelima terbesar di dunia. Jadi masih banyak hewan-hewan yang seharusnya satwa liar, burung khususnya, itu tidak boleh dijual tapi masih dijual itu secara ilegal pastinya. Nah, di sini tercatat dari ada 106 kasus pada tahun 2015, namun menjadi 225 kasus di tahun 2016 gitu. Jadi kasus dari penjualan burung satwa liar itu makin meningkat gitu. Ini masih cuman di tahun 2017. Oh, ternyata saya salah baca. Jadi maksudnya yang 225 kasus itu pada tahun 2017. Itu semakin meningkat gitu. Untuk alasan yang kedua, dirawat. Jadi memang banyak sekali para peminat burung yang merawat atau memelihara burung di rumah gitu kan. Nah, tapi banyak sekali, tidak sedikit yang mengabaikannya gitu. Jadi udah dipelihara, tapi membeli itu cuman mengikuti tren, sehingga akhirnya padahal dia tidak memiliki pengetahuan bagaimana cara merawat burung di rumah, hingga akhirnya burungnya terlantar, tidak terawat, jadinya sakit, kemudian meninggal kan. Itu menjadi masalah di sini. Nah, jadi sebagai makhluk hidup, apalagi ketika seseorang yang tidak mengetahui bagaimana cara merawat si burung. Nah, ini menurut artikel ini harusnya burung itu memiliki kebebasan sehingga dia leluasa untuk terbang. Tapi apabila pemiliknya ini tidak memiliki edukasi tentang bagaimana merawat burung, jadi sangkarnya lebih kecil daripada untuk ukuran burungnya gitu, maka itu kan membatasi geraknya sang burung gitu. Maka kebebasan si burung itu pun terkekang. Nah, jadi sebenarnya boleh nggak sih kita ini melihara burung tapi di dalam sangkar kayak gitu? Jadi ini sebenarnya menjadi masalah untuk alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, dia tuh diburu di alam liar, masih liar. Nah, pada tahun 2015
Indonesia menerima hampir 200 pengaduan dari masyarakat tentang adanya perburuan satwa liar. Ini yang masih terdeteksi itu di tahun 2015. Kita nggak tahu kok banyak di luar sana yang pemburuan ini menurut satwa liar terutama burung ini tidak terdata kayak gitu. Karena jadi dan lagi yang sangat disayangkan itu adalah vonis terhadap pelaku yang melakukan perdagangan satwa liar itu sangat rendah gitu. Jadi dari segi hukum Indonesia dalam untuk mengatasi masalah vonis ini itu vonis untuk terhadap pelaku itu masih kurang tegas kayak gitu. Jadi padahal dampaknya sudah sangat terasa gitu. Sudah banyak kan, tadi kan seperti alasan yang pertama bahwa burung di Indonesia itu sudah banyak yang mau punah gitu. Kita bahkan menjadi negara pertama yang burungnya tuh banyak mau punah. Nah, jadi harusnya hukum bisa lebih diperkuat kembali gitu. Nah, maka dari kesimpulannya dari ketiga masalah utama ini yang diperjualbelikan, dipelihara, diburu, maka untuk mengatasi masalah ini akan saya hadirkanlah edukasi. Jadi pada museum ini nanti dia akan mengedukasikan agar semua orang bisa ikut mencegah punahnya satwa liar. Karena jika hanya mengharapkan pemerintah atau jika hanya mengharapkan hukum gitu kan, itu tidak efektif. Sudah seperti yang saya bilang di slide sebelumnya bahwa hukum masih lemah dalam mengatasi hal ini, maka masyarakat harus diberikan edukasi bahwa ada loh pemburuan satwa liar, ada penjualan satwa liar, ada yang tidak tahu cara merawat burung seperti itu. Jadi ini pentingnya edukasi agar semua orang bisa ikut mencegah punahnya satwa liar melalui Museum Burung Indonesia. Yang ketiga adalah tema rancangan. Tema rancangan yang saya gunakan adalah cultural symbol. Apa itu simbol? Simbol itu menurut yang saya dapatkan dari studi.com Academy, jadi simbol itu berupa isyarat. Jadi dia bisa juga berupa isyarat seperti jabat tangan dan isyarat tangan. Jadi emang simbol itu isyarat gitu. Simpelnya sebuah isyarat. Dan apa itu budaya? Budaya itu adalah akumulasi atau sekumpulan dari tradisi pada sekelompok orang tertentu. Jadi kan sekelompok orang tertentu. Sekelompok ini, dan saya membuat bahwa budaya ini tidak harus dari orang gitu loh, tidak hanya dari sekelompok orang, tapi bisa dari sekelompok tertentu. Misalnya, yang saya ambil ini adalah burung. Jadi saya ingin ambil tradisi atau budaya dari si burung surga Indonesia. Nah, dari burung surga Indonesia ini itu adalah istilah untuk burung-burung yang ada di Pulau Papua. Jadi karena burung-burungnya itu nggak ada di pulau lain kecuali di Pulau Papua, dan burungnya sangat indah, seakan-akan burungnya itu berasal dari surga, makanya burung surga Indonesia. Nah, kan burung surga Indonesia ini ada banyak gitu kan, jadi saya ambil adalah spesies baru cendrawasih. Kenapa baru? Karena yang saya tahu, setelah saya cari tahu bahwa spesies ini tuh baru ditemukan tahun 2018 kalau nggak salah, tahun 2018 yang lalu, dan nama burung itu adalah Vogelkop. Nah, apa yang akan saya ambil dari budaya dari budaya si Vogelkop ini, burung Vogelkop. Jadi saya ambil itu adalah tarian pemikat betina. Jadi si Vogelkop ini memiliki tarian sebelum dia kawin dengan betinanya gitu, dan dia memiliki tarian. Nah, proses tariannya yang pertama, dia melebarkan sayapnya, kemudian bercuit, kemudian bulu kerahnya naik membentuk setengah lingkaran seperti kipas, hingga akhirnya betinanya datang, maka dia mulai menari. Nah, bagaimana tariannya? Begini dia. Inilah tarian dari Vogelkop jantan. Jadi Vogelkop jantan itu menari mengelilingi betina dengan membentuk setengah lingkaran. Bisa dilihat mulai dari atas ini. Dimulai dari mana aja sama sih gambarnya ini. Yang penting dia endingnya akan membentuk setengah lingkaran. Kalau dilihat dari yang atas, si burung Vogelkop jantan ada di sini, mulai ke depan, ke sampingnya lagi, dan mengelilingi si betina.
tapi hanya membentuk setengah lingkaran seperti itu. Nah, gerakan tarian inilah yang akan saya ambil dan saya terapkan ke cultural symbol. Nah, dari tarian ini tadi, simbol apa yang bisa saya keluarkan? Jadi dari tarian tadi dia ada radial. Tarian itu ada radial, ada terpusat, dia mengelilingi si betina, ada repetition karena gerakannya hanya terus mengulangi setengah lingkaran, dan ada hierarki. Jadi hierarki dari bagaimana dia menyatukan gerakannya tadi. Nah, jadi untuk radial dan terpusat akan saya keluarkan di bagian interior, dan terpusat dan repetition akan saya keluarkan di gambar denah. Untuk repetition dan hierarki akan saya keluarkan simbolnya di tampak. Untuk tema pendamping, saya mengambil arsitektur Genki. Kenapa arsitektur Genki? Nah, ini penjelasan di sebelahnya. Genki merupakan arsitektur asli Indonesia. Jadi karena memang dari awal saya mengambil Museum Burung Indonesia gitu, emang dari awal itu memang untuk Indonesia, maka saya juga ingin ambil tema pendampingnya itu arsitektur yang berasal dari aslinya Indonesia, yaitu arsitektur Genki yang populer pada periode tahun 1950 hingga 1970. Kemudian untuk ciri-ciri dari arsitektur Genki itu adalah dia memiliki atap plana, penggunaan roster atau karawang, dan bentuknya asimetris, dan hipster. Hipster ini tuh gaya yang populer gitu, hipster. Kemudian ada furniture Genki. Jadi arsitektur Genki ini memiliki furniture yang khas sekali. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Yang keempat ada studi banding. Studi banding yang pertama adalah Sigurgeirs Bird Museum di Islandia. Jadi Museum Sigurgeirs ini Sigurgeirs itu nama seorang kolektor. Nama kolektor namanya adalah Sigurgeirs Stefansson. Jadi Sigurgeirs Stefansson ini adalah seorang kolektor burung dan telur dari Islandia. Dia bermimpi untuk mendirikan museum hasil koleksinya sendiri, tapi dia meninggal sebelum mimpinya terwujud. Hingga akhirnya penggemar koleksi burung dan telurnya itu berinisiatif untuk mewujudkan mimpinya dengan membangun museum hasil koleksinya di tepi danau. Dan inilah Museum Sigurgeirs Bird Museum di Islandia. Jadi di museum ini, yang pertama dia terletak di habitat satwa burung Islandia, Danau Mitavin. Jadi ini dia, ini bisa dilihat yang warna biru di sebelah sini tuh Danau Mitavin, dan ini tuh si Sigurgeirs Bird Museumnya gitu. Dan almarhum Sigurgeirs tuh meninggal di danau ini. Dia ketika sedang mau mengumpulkan koleksinya jatuh dari danau dan tenggelam hingga meninggal. Makanya dibangun juga museumnya di dekat danau ini gitu. Dan danau ini tuh adalah merupakan habitat dari satwa burung Islandia, yaitu bebek ini. Jadi memang khasnya Islandia bebek ini, dan habitatnya tuh di danau ini gitu. Jadi letak museumnya itu di habitat burung. Maka ini untuk berikutnya, dia memiliki koleksi burung terlengkap di Islandia. Jadi memang walaupun dia tempatnya bukan di kota gitu kan, karena kan di tempat habitat burung emang di tidak di kota, tapi dia memiliki koleksi burung terlengkap di Islandia. Dan kemudian yang berikutnya ini adalah bentuk atap dari museum burung ini tuh, desain atap itu dianalogikan dengan sarang bebek dari khas Islandia. Nah, fasilitas apa yang ada di Sigurgeirs? Jadi fasilitasnya itu yang pertama, dia memiliki museum burung dan telur. Jadi bukan cuma burung aja, tapi juga ada telur. Makanya tadi di slide awal saya ingin mewujudkan museum yang bukan hanya menampilkan burung aja, tapi juga ada telurnya. Nah, kemudian ada kafetaria yang menjual makanan khas dari Islandia. Jadi benar-benar yang dijual ini bukan makanan yang lagi populer gitu, bukan, tapi emang makanan khas dari sana kayak gitu. Khasnya pakai daging ikan mentah seperti ini, khasnya mereka banget.
Kemudian di sini tuh juga bisa zona foto burung liar, karena tadi museum ini letaknya di satu tempat hewan satwa liar. Orang yang mau edukasi kemari bisa untuk foto-foto burung liar, kayak natural geografi itu mungkin mereka bisa kemari untuk foto ini, dan bisa juga observasi burung liar. Jadi mereka menyediakan fasilitas yang untuk bisa observasi burung liar langsung gitu, bagaimana habitatnya di sana kayak gitu. Dan di Sigurges Museum ini dia meletakkan koleksi burungnya ini tidak terbuka gitu, dia ada styling besi kaca seperti ini. Dan menurut setelah saya amati, keuntungan menggunakan si styling kaca ini, yang pertama, ketika terjadi bencana misalnya kebakaran, maka kita dapat dengan mudah mengevakuasi koleksinya, ketimbang kalau dia tidak pakai tempat seperti ini secara terbuka begitu, jika untuk mengevakuasinya itu lebih sulit. Dan yang kedua, memudahkan perubahan interior pameran. Jadi apabila ke depannya akan terjadi ada perubahan manajernya, mau perubahan interior itu bisa dilakukan gitu, atau mungkin ada renovasi tambahan, itu bisa lebih mudah diubah interiornya. Dan yang ketiga, memungkinkan pengunjung melihat lebih dekat tanpa khawatir koleksinya akan rusak. Jadi memang karena burungnya ini karena koleksi yang ditampilkan itu kan burung kan ukurannya relatif lebih kecil ketimbang kalau misalnya saya menampilkan jerapah gitu kan, misalnya museum jerapah kan besar-besar, jadi dari jauh juga udah kelihatan. Tapi karena ini dia burung kecil ya, maka kan orang mau melihatnya lebih zoom, lebih dekat. Nah, jadi dengan adanya styling ini orang boleh lihat dekat, tapi kita sebagai pemilik museum tidak khawatir gitu kalau nanti burungnya bakalan dipegang-pegang atau jadinya rusak kayak gitu, jadinya kotor. Kita tidak perlu khawatir, karena inilah keuntungan menggunakan styling seperti yang ada di Sigurges Museum Burung Islandia. Nah, kesimpulannya adalah yang akan saya ambil dari Sigurges Museum ini, yang pertama fasilitasnya. Jadi fasilitas tadi dia itu menyediakan kafetaria. Jadi saya akan ikut membuat kafetaria ala Sigurges Museum ini. Terus saya juga ikut dari pameran burungnya, dia menggunakan furniture styling. Jadi saya akan ikut menggunakan styling. Nah, untuk koleksinya saya akan ikut membuat telur dan burung. Jadi bukan hanya burung, tapi juga ada telur burung yang ikut dipamerkan. Studi banding yang kedua adalah The Nature Museum di Chengdu City. Jadi museum ini memiliki fasilitas, ada toko souvenir, ada kafe, bioskop, dan ruang luar ruangan. Bangunan ini akan menjadi landmark budaya penting bagi kota Chengdu. Jadi dari studi banding ini saya ingin fokuskan ke toko souvenir. Dan juga di The Nature Museum ini, museum ini menggunakan replika hewan yang dibuat oleh ahli pembuat replika. Jadi di The Nature Museum ini dia tidak menggunakan bangkai hewan yang diawetkan, tapi menggunakan hewan replika atau disebut dengan hewan animatronik. Jadi hewan animatronik ini itu adalah hewan replika yang bahan bakunya bahan buatan gitu. Jadi kita tidak perlu menunggu hewannya mati untuk bisa ditampilkan, atau tidak harus sengaja mungkin membunuh si hewan itu kan. Jadi hanya menggunakan hewan animatronik atau hewan replika. Bisa lihat di gambar ini, hewannya benar-benar terlihat sangat nyata. Walaupun ini adalah buatan gitu, bukan asli, tapi hewannya tetap bisa terlihat lebih nyata. Nah, kesimpulannya dari The Nature Museum ini saya akan mengambil koleksi, yaitu koleksinya hewan yang animatronik. Kemudian studi banding ketiga ada Everland. Everland ini adalah taman bermain terbesar di Korea Selatan. Nah, jadi untuk pada Everland ini, studi banding ketiga saya akan fokus ke toko souvenir. Nah, jadi taman ini tuh menyediakan 21 toko souvenir yang menjual bermacam-macam barang berbeda yang bisa dijadikan oleh-oleh bagi pengunjung. Benda populernya itu adalah bando. Jadi taman bermain ini khasnya itu menjual bando bertelinga hewan atau tanduk hewan. Jadi pengunjung biasanya menggunakan bando selama bermain di taman. Dan
Bando ini juga bisa menjadi dibawa pulang ya oleh-oleh. Jadi emang kalau khas banget kan. Jadi kalau udah orang lihat Bando pakai telinga hewan itu mereka tahu oh ini Taman Everland seperti itu. Jadi saya juga ingin membuat di toko souvenir itu benda khas yang hanya dijual, atau kalaupun tidak hanya dijual tapi menjadi orang langsung tahu oh ini Museum Burung Indonesia. Terus juga bagaimana sih benda yang di souvenir itu juga bisa dipakai ketika pengunjung sedang bermain di museum burung ini nanti gitu. Nah, jadi kemudian kalau di Taman Everland ini untuk gerbang masuk, gerbang tiket gitu kan. Jadi gerbang tiketnya itu setelah parkir. Jadi jadi memang kendaraan tidak ada yang boleh masuk ke taman ini gitu kan. Nah, jadi saya ingin contoh seperti itu. Saya ingin orang parkir dulu baru beli tiket gitu. Dan di sini dia punya 2 lapisan gerbang. Gerbang pertama itu gerbang untuk membeli tiket. Di sini bisa dilihat orang lagi beli tiket di sini, atau mau menukarkan tiket dia beli online habis itu tinggal ditukar di sini. Nah, jadi emang lapisan pertama itu untuk orang membeli tiket atau menukarkan tiket. Untuk di lapisan kedua yang gambar di sini itu untuk memeriksa. Jadi orang-orang akan diperiksa apakah dia sudah bawa tiket atau dia sudah membeli tiket, atau juga memeriksa apakah mungkin dia membawa benda tajam, mungkin kan itu benda-benda yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam seperti itu. Atau pada masa pandemi ini di sini akan menjadi area untuk cuci tangan sebelum masuk ke area museum nanti. Nah, kembali ke toko souvenir. Nah, di sini produk yang dijual di toko souvenir Everland ini tadi seperti yang saya jelaskan, ada Bando telinga hewan, terus ada aneka alat tulis bertema hewan, ada aneka boneka hewan, tapi memang sangat matching gitu. Toko taman bermain Everland ini ada kebun binatangnya dan yang dijual juga yang bertema hewan gitu. Jadi senada apa yang didatangi, apa yang dijual di toko souvenir seperti itu. Nah, kesimpulan dari taman bermain Everland ini yang saya ambil, yang pertama ada gerbang tiketnya. Saya ingin mengambil pola sirkulasi, ya pola dari gerbang tiketnya, juga toko souvenirnya yang dijual ada boneka hewan, bando hewan, dan alat tulis hewan. Nah, sekarang studi banding keempat, Tsunami Escape Building Alu Deh Tengah. Nah, jadi di studi banding keempat ini saya ingin mengambil strukturnya, sistem strukturnya. Kenapa? Karena ini juga namanya Tsunami Escape Building. Emang ini bangunan untuk ketika terjadi bencana alam seperti gempa kemudian tsunami, dan di sini agar ketika nanti bencana tsunami datang orang kaburnya kemari, escape building gitu. Jadi saya ingin mengikuti strukturnya, dan bisa dilihat di sini bangunan itu menerapkan sistem struktur keterbukaan pada bagian dasarnya yang memberikan jalan bagi tekanan tsunami di lantai dasar. Gedung ini tuh tapi kalau gedung ini dia tuh meskipun dia escape building tapi bisa digunakan untuk hal lain. Pada gedung ini tuh dia digunakan sebagai tempat pameran, pasar produk lokal kayak gitu. Jadi bangunannya ini tidak mati gitu kan. Kalau misalnya bangunan tidak digunakan sama sekali dan hanya digunakan ketika terjadi bencana saja, bangunannya kan nggak terawat, kemudian nanti rusak, dan malah pas butuh dipakai bangunannya malah tidak terpakai lagi, nggak bisa kan, ada rusak, nggak dirawat gitu kan. Dan tapi di bangunan ini pemerintah mengatakan tetap digunakan tapi tidak mengganggu struktur dan tidak mengganggu fungsi utamanya. Jadi kesimpulan dari bangunan ini yang saya ambil itu adalah strukturnya, bagaimana struktur bangunan itu yang tahan gempa dan tahan tsunami. Kemudian studi banding untuk tema pendamping arsitektur Jengki, yaitu Bumi Sangkuriang. Ini adalah hotel di Bandung. Jadi bangunan itu dibangun di tahun 1957. Ini tuh bukan hanya sekedar hotel, tapi ada ruang fitnessnya, ada kolam renangnya, juga ada restorannya. Nah, di mana sih jengkinya dari Bumi Sangkuriang ini? Jadi bisa dilihat dari atapnya yang tidak saling bertemu gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu ciri khas atap jengki seperti yang
Pertama kali saya sebutkan ciri-ciri arsitektur jengki, dia memiliki atapnya yang memiliki atap miring 35 derajat, kemudian dia tuh menyisakan space karena tadi atapnya ini tidak bertemu, sehingga menyisakan space yang dapat digunakan untuk jendela, juga ventilasi. Jadi menjadikan sumber pencahayaan alami untuk si bumi Sangkuriang ini. Kemudian pada bumi Sangkuriang ini dia menggunakan roster atau karawang. Ini juga merupakan ciri-ciri atau karakteristik dari arsitektur jengki. Ini dia menggunakan roster atau karawang. Juga terdapat bentuk jendela yang unik menggambarkan gaya hipster. Jadi gaya sangat gaul nih pada masa itu adalah menggunakan jendela-jendela yang berbentuk aneh sini. Sangat unik sekali. Jadi kesimpulannya, saya ingin mengambil atapnya yang menggunakan ventilasi alami, kemudian bentuk jendela hipster, dan juga penggunaan roster. Yang kelima ada studi aktivitas. Jadi pada Museum Burung Indonesia ini, penggunanya ada 2 golongan, yaitu pengunjung dan karyawan. Untuk pengunjung ini terbagi 2, ada difabel dan ada orang normal. Untuk keduanya saya rekapitulasi. Ini jumlahnya adalah 528 orang untuk pengunjung, maksimal dapat menampung 528 orang. Kemudian untuk karyawan terbagi menjadi 5 golongan. Ada OB itu office boy dan OG itu office girl. Ini saya dari hasil penghitungan saya ada 10 orang. Kemudian ada tukang kebun dan perawat merpati untuk 6 orang. Ada guide-nya 50 orang, ada security 20 orang, dan manajer kemudian asisten untuk 3 orang. Ini adalah ruang diagram yang menjelaskan ruang-ruang apa saja, hubungan ruang, kemudian zoning. Ini adalah jalan masuk jadi jalan masuk. Jadi awal masuk langsung ke tempat parkir, kendaraan masuk ke tempat parkir. Nah, dari parkir ini bisa bertemu ke gudang karena nanti dibutuhkan kendaraan yang akan mengantar barang atau replika yang mau ditampilkan ke gudang, bisa juga. Dan tapi parkir ini ya bisa juga ke gerbang tiket itu. Jadi memang alurnya parkir hanya akan terhubung ke gerbang tiket dan gudang. Kemudian dari gerbang tiket dia terhubung ke 3 area. Bisa ke area merpati, kafetaria, toko souvenir. Jadi memang orang datang dulu parkir, kemudian pengunjung membeli tiket baru boleh masuk ke area yang lain. Bisa ke area merpati, bisa ke kafetaria, bisa ke toko souvenir. Jadi awal masuk ke gedung museum itu adalah kafetaria dan toko souvenir. Bisa dilihat yang warna hijau itu ruang luar. Keterangan ini tuh ruang luar. Dan untuk bagian kafetaria dan toko souvenir itu area ruang komersial. Jadi emang ketika datang pengunjung akan disambut oleh kafetaria dan toko souvenir. Jadi pilihannya gini. Kan tadi seperti saya bilang, saya ingin ada benda yang pengunjung bisa pakai. Jadi pengunjung ketika bermain ke museum ini dia bisa memakai atribut gitu, atribut yang menandakan dia ini pengunjung dari museum ini. Seperti tadi yang di Taman Everland dia menggunakan bando. Nanti di sini jadi makanya disajikan dahulu toko souvenir agar hal itu bisa tercapai gitu. Nah, kemudian dari toko souvenir atau kafetaria ini dari toko souvenir bisa terhubung ke pameran. Jadi setelah toko souvenir langsung ke ruang pameran gitu. Untuk kafetaria ini terhubung ke toilet, kemudian toilet terhubung ke musola. Karena ini satu jenis kan, toilet musola itu area servis. Kemudian untuk ruang utama itu ruang pameran. Ruang pameran burung ini terhubung pada toko souvenir, terhubung langsung ke toilet, terhubung langsung ke kantor, terhubung langsung ke ruang CCTV dan gudang. Nah, untuk yang warna ungu ini tuh ruang kerja, jadi hanya digunakan oleh para karyawan. Jadi gudang tadi langsung terhubung ke ruang pameran,
Ada ruang CCTV yang juga langsung terhubung ke ruang pameran. Jadi apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti ada perampokan, para security yang lihat dari CCTV bisa langsung mengambil tindakan dengan cepat, karena dari tentu saja kan ini ruang utama, kejahatan utama juga pasti ada di daerah pameran burung kan, dan juga ada di gudang, makanya ruang CCTV juga bisa terhubung langsung ke gudang. Nah, untuk kantor dia terhubung langsung ke ruang karyawan dan pameran burung. Jadi ruang karyawan ini tidak langsung terhubung ke ruang pameran, jadi ruang karyawan ini harus menuju kantor dulu baru menuju ruang pameran burung. Seperti itu, dan inilah diagram hubungan ruang zoning saya. Berikutnya adalah studi aktivitas. Ini di ruang luar yang pertama, parkir. Apa saja aktivitas yang terjadi di ruang parkir? Yang pertama, kegiatan dari pengunjung. Pengunjung masuk, memarkirkan kendaraan, kemudian dia keluar. Nah, untuk kegiatan pegawai, Pak, ini pada yang biru, ini adalah pada masa museum buka. Jadi area parkir ini hanya digunakan ketika bagi pengunjung hanya digunakan pada masa museum buka, karena kalau museum tutup ya nggak mungkin ada pengunjung gitu kan. Nah, jadi pada masa kalau untuk pegawai di waktu museum buka dia menjaga parkir, dia membantu parkir, dan ketika museumnya tutup dia akan bersih-bersih karyawannya. Untuk di ruang gerbang tiket, pengunjung juga hanya melakukan kegiatan di masa ketika museumnya buka. Pengunjung beli tiket, terus museum memakai gelang tiket gitu di gerbang tiket ini. Kemudian untuk pegawai ini sendiri, dia melayani pembeli. Dia sangat sibuk pada masa museum buka, melayani pembeli, mengecek tubuh pengunjung, lalu mendata jumlah pengunjung ada berapa, dan kemudian ketika sudah tutup, dia akan bersih-bersih di gerbang tiket. Nah, untuk area merpati. Area merpati, pengunjung datang untuk berfoto, berkeliling, duduk istirahat, mencicipi buah. Sekali lagi, untuk pengunjung ya pastinya aktivitasnya hanya pada masa museum buka. Kemudian untuk kegiatan pegawai ketika museum buka, dia hanya memandu pengunjung yang datang di area merpati. Nah, tapi ketika museumnya sudah tutup, baru dia lebih aktif pegawai. Dia merawat tanaman seperti menyiram, memotong, memangkas, memupuk, kemudian ada memanen merpati. Jadi saya akan membuat area merpati, area budidaya merpati. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi di sini akan saya singgung sedikit. Jadi saya ingin budidaya merpati di museum ini, makanya ada memanen merpati. Nah, jadi merpatinya itu bisa dipanen, juga bisa menghasilkan untuk si museum ini sendiri, tapi juga bisa menjadi hiburan juga bagi pengunjung yang datang, bisa melihat burung merpati langsung. Dan ini kemudian ada budidaya merpati seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, sekarang ada toko souvenir. Ini adalah ruang komersial yang pertama. Toko souvenir hanya aktif pada waktu museum buka. Ketika museum tutup tidak ada kegiatan sama sekali, baik itu dari pengunjung maupun dari pegawai. Yang pertama, untuk dari pengunjung foto dan berbelanja. Untuk kegiatan pegawai dia melayani, mengelap, menyapu, mengepel, bebersih intinya. Untuk kafetaria juga seperti itu. Ketika museum tutup tidak ada aktivitas yang terjadi, baik itu dari pengunjung maupun dari pegawai. Untuk pengunjung dia minum, foto, makan. Untuk pegawai dia melayani, membuat minuman, mengelap, menyapu, dan mengepel. Untuk ruang utama yaitu ruang pameran burung, kegiatan pengunjung hanya terjadi pada masa museum buka. Jadi pengunjung berfoto, berkeliling, duduk istirahat. Sedangkan untuk kegiatan pegawai dia ada pada waktu museum buka, dia memandu dan mengawasi. Ketika waktu museumnya sudah tutup, dia mengepel, mengelap, dan menyapu. Kemudian untuk toilet pada waktu museum buka, pengunjung akan menggunakan WC, cuci tangan, bercermin. Sedangkan untuk pegawai dia mengepel, terus bisa mencuci tangan juga, bisa bercermin, dan bisa memakai toiletnya. Kemudian di sini pada masa museum tutup dia mengelap dan mengepel, jadi membersihkan si toilet. Nah, kemudian ada musola. Musola ini hanya digunakan oleh pengunjung.
tapi pun itu pengunjung wanita, jadi pengunjung pria tidak di tidak boleh menggunakan musola ini gitu. Ini hanya musola untuk wanita. Karena site saya itu dekat dengan masjid raya, jadi pria kan emang diwajibkan sholat langsung di masjid, sedangkan perempuan kan tidak dianjurkan tidak wajib untuk sholat fardu di masjid. Jadi makanya musola ini hanya digunakan untuk wanita. Untuk lebih lanjut nanti saya tunjukkan site-nya di slide berikutnya. Nah di sini dan lagi kegiatan pegawai nggak ada, karena emang pegawai nggak boleh sholat di musola ini gitu, karena pegawai punya musola lain nanti. Nah jadi ada sholat, wudhu, bercermin. Kemudian ada kantor. Nah ini adalah ruang kerja. Ini yang warna ungu ini kan adalah untuk digunakan oleh pegawai. Jadi apa aja kegiatan pegawai di kantor? Yang pertama dia menerima tamu, menyimpan berkas, dia rapat, membuat kopi instan, mendata, dan juga dia ada toilet juga di sini. Dan di sini dia hanya kegiatannya pada museum buka. Ketika museum tutup, dia kantor nggak ada kegiatan sama sekali. Nah ruang karyawan juga seperti itu. Ganti baju, simpan barang, sholat. Nah di sini di ruang karyawan nanti akan saya buat juga musola, saya buat juga ruang istirahat, dan juga ada toiletnya. Nah kemudian untuk gudang itu hanya digunakan hanya aktivitasnya tuh ada pas museum tutup aja. Dia menyimpan barang, menerima barang, mendata, dan mengawasi. Pas museum buka nggak ada kegiatan sama sekali di gudang. Kemudian untuk ruang CCTV digunakan 24 jam. Jadi memang digunakan pada saat museumnya buka ataupun museumnya tutup. Dia menjaga keamanan, mengawasi CCTV, dan melakukan siaran dari ruang CCTV. Untuk kegiatannya juga sama, baik itu museum buka maupun museum tutup, dia sama-sama menjaga keamanan dan sama-sama mengawasi CCTV. Yang keenam adalah besaran ruang. Besaran ruang yang pertama, area parkir. Berapa besaran area parkir yang saya butuhkan? Jadi luasnya adalah 3.368 meter kubik. Dia dapat menampung 236 kendaraan. Ada 4 bus, ada 40 mobil, dan ada 80 motor. Jika dijumlahkan per orang, 80 motor itu sama dengan 320 orang, 40 mobil sama dengan 160 orang, dan 4 bus sama dengan 270 orang. Kemudian ada gerbang tiket. Gerbang tiket ini yang saya gunakan adalah ukurannya 15 meter kali 3 meter. Kemudian untuk area merpati. Nah ini area merpati ini adalah budidaya merpati. Nah apa yang budidaya merpati apa yang saya budidayakan di sini? Merpati yang dibudidayakan adalah merpati khas Indonesia, yaitu merpati kajer. Nah kenapa? Terus kalau ditanya manfaat memelihara merpati itu apa? Sebagai daya tarik wisatawan, dan juga kotorannya bisa digunakan sebagai pupuk organik, dan si burung merpati ini tuh bisa dijual gitu. Nah keperluan untuk memelihara merpati ini ada kandang, kita butuh kandang, juga ada kolam minum, wadah makan merpati, juga lingkungan yang asri. Untuk area merpati dibutuhkan 614 meter kubik. Untuk area merpati ini pula didukung tadi oleh lingkungan yang asri. Maka lingkungan yang asri itu ya tentunya tanaman. Nah tanaman apa yang disukai oleh burung apa saja? Jadi dari link yang saya dapat, jenis-jenis tanaman, jenis-jenis pohon yang dapat memikat burung, ini ada jenisnya di teks ini, seperti sawo kecil, serikaya, nangka, rambutan, talo. Terus kalau tanaman hias juga ada dadak merah, bunga kupu-kupu. Kemudian ternyata ada pohon peneduh seperti beringin, cemara, dan belit, dan bermacam-macam jenis tanaman. Dan yang saya ambil adalah untuk area merpati, jenis pohon yang saya ambil adalah pohon salam. Karakteristik dari pohon salam itu apa? Dia memiliki tinggi 18 hingga 27 meter, batangnya tegak lurus, percabangannya monopodial, daunnya panjang dan lonjong, buahnya seperti buah buni. Kemudian ada jarak pagar. Jarak pagar ini apa tuh karakteristiknya? Dia mudah beradaptasi.
memang gampang sekali dia beradaptasi, apalagi kan suhu iklim di Aceh kan cukup pancaroba ya, kalau musim hujan kadang hujan kemarau itu campur-campur. Nah tapi dia mudah beradaptasi, tingginya 1-7 meter, daunnya berlaku dengan sudut 3. Nah kemudian ada pohon flamboyan, karakteristiknya dia memiliki bunga yang sangat indah, tumbuhan yang dapat hidup di 4 musim. Jadi ya berarti Indonesia juga bisa dong 4 musim aja dia bisa gitu kan. Kemudian untuk pohon beringin, karakteristiknya di sini ada berbagai macam karakternya. Terdapat akar gantung, buah semu, akar tunggang, dan cemara laut. Ini adalah pohon cemara laut dengan karakteristiknya. Di sini saya tekankan kembali bahwa tanaman yang sedang saya tampilkan di sini itu adalah tanaman yang disukai oleh burung. Kemudian ada jenis pohon buah. Yang pertama ada talo. Talo ini pohon ceri ya, pohon ceri yang ada di parkiran teknik. Kemudian ini memiliki karakteristiknya, dia berbuah tiap tahun 3-6 meter, dan buahnya itu pasti sangat disukai oleh burung tentunya. Kemudian ada pohon jamblang, dia itu memiliki buah yang seperti anggur, tingginya 10-20 meter, batangnya sangat kokoh dan menjulang. Kemudian ada pohon rambutan. Nah jadi rambutan ini karakteristiknya dia memiliki akar tunggang bercabang di permukaan tanah, dan rambutan ini tidak cocok jika dia ditanam di tanah yang kita mau pakai paving block, atau ya kenapa, karena dia memiliki akar yang ada di atas tanah. Jadi lebih baik untuk pohon rambutan ini dia emang di rumput gitu. Kemudian ada pohon jambu air. Nah di sini jambu air dia itu condong ke atas, bunganya mekar saat musim berbuah, tingginya hanya 3 meter, dan dia sudah berbuah dari 8-9 bulan aja di usianya. Untuk jenis bunga, saya akan ambil dadak merah, bunga kupu-kupu, sikat botol, dan pokoknya ini adalah jenis bunga yang akan saya gunakan karena tanaman bunga ini disukai oleh burung. Nah, besaran ruang berikutnya adalah toko souvenir. Jadi di toko souvenir yang saya gunakan ini, dia menggunakan arsitektur Jengki, furniture arsitektur Jengki. Yang pertama adalah styling. Nah, styling makanan itu menggunakan khas Jengki. Di mana khas Jengkinya itu? Arsitektur khas Jengki itu dia memiliki ujung kaki yang runcing seperti ini. Nah, inilah dia ciri khas dari arsitektur Jengki. Jadi saya menggunakan styling ini untuk meletakkan makanan khas untuk menaruh oleh-oleh kecil seperti perhiasan. Kemudian ini ada kursi untuk duduk istirahat. Nah, tapi kursi ini tidak menggunakan busa. Kenapa? Agar perilaku orang yang duduk di sini itu tidak duduk lama seperti itu. Jadi orang emang nggak duduk lama karena dia tidak pakai busa, jadinya orang lain bisa gantian duduk kalau capek. Nah, kemudian di toko souvenir ini pula ada berbagai macam stand yang saya desain seperti ini. Ini untuk meletakkan barang-barang souvenir ya, kayak gitu. Kemudian besaran ruangnya adalah 108 meter persegi, dapat menampung 106 orang. Jadi ini adalah di sini yang petak ini area styling aksesoris tadi. Ini untuk kursi istirahat, di sini kasir, ini stand-standnya. Yang pink ini sirkulasi terhadap stand, sirkulasi terhadap pengunjung toko. Kok ini terhadap stand. Jadi ini setelah memikirkan sirkulasi dan standnya, dapatlah besaran ruangnya. Untuk kafetaria, saya menggunakan styling ini kembali karena memang stylingnya sangat multifungsi, bisa digunakan untuk meletakkan makanan. Jadi di kafetaria ini dia menjual makanan khas Indonesia, tradisional khas Indonesia, seperti kelepon, getuk lindri, cenil, dan lain-lain. Pokoknya, dan bisa juga dia menjual minuman seperti kopi Aceh, teh, dan jus buah. Jadi memang makanan khas dari Indonesia. Nggak boleh ada tiba-tiba jual pizza di sini. Nggak, emang harus makanan khas Indonesia karena saya ingin seperti
presiden saya yang pertama, dia menggunakan di kafetarianya, dia menjual makanan khas daerahnya sendiri seperti itu. Nah, untuk ini, kalau ini adalah kursi yang akan digunakan di kafetaria. Ini juga ada kursi lain, macam-macam meja dan kursi khas jengki yang akan saya gunakan nanti. Dan didapatkan pula besaran ruangnya adalah 136,87 44 meter kubik. Kemudian ruang utama ini adalah pameran. Besaran ruang pameran ini adalah styling yang saya mendesain styling yang akan saya gunakan. Ini ukuran stylingnya, dan ada 2 jenis styling yang akan saya gunakan nanti di ruang pameran. Ini jenis styling yang pertama, dia hanya menampung 5 jenis burung. Nah, untuk 70 replika burung yang akan saya tampilkan, dia butuh 14 styling seperti ini. Kemudian styling jenis yang berikutnya yang memanjang lebar, ini dapat menampung 12 burung. Nah, jadi styling ini terbuat dari stainless steel anti karat dan juga ada kaca tebal di sini. Dari furniture ini tadi didapatlah pula besaran ruangnya adalah 3.473,43 meter kubik. Untuk toilet, ini adalah berbagai furniture yang akan saya gunakan, seperti toiletnya, ini untuk tempat sampah, dan ini cermin, dan juga tentunya untuk new normal serangkaian perlengkapan untuk mencuci tangan. Dan inilah besaran ruang untuk toilet umum yang ramah dengan pengguna difabel, dan luasnya adalah 35,1 meter kubik. Kemudian ada musola, ini adalah motif ambal yang akan saya gunakan di musola nanti. Kemudian ini adalah lemari untuk mukenah, bagi lemari mukenah yang khas jengki sekali. Lihat kakinya, ini ada kaki runcingnya, ini adalah khas jengki. Dan ini adalah besaran ruang untuk musola, yaitu 49 meter kubik. Kemudian ada kantor. Besaran ruang kantor digunakan untuk karyawan yang menjabat sebagai manajer. Nah, jadi di sini dia ada furniture yang akan digunakan untuk menyambut tamu. Kemudian ada dispenser untuk membuat kopi instan, dan ada furniture yang akan digunakan untuk rapat bersama karyawan. Dan ini juga ada meja untuk dia membuat kopi instan. Juga ada ini lemari untuk berkas-berkas, dan meja dan kursi yang menggunakan furniture jengki. Dan didapatkanlah besaran ruangnya 30 meter kubik. Kemudian untuk ruang karyawan, ini adalah locker untuk menyimpan barang berharga untuk karyawan selama bekerja. Juga ada area istirahat bagi karyawan, dan ada dispenser untuk membuat kopi instan. Nah, ini adalah besaran ruang untuk karyawan. Dia memiliki luas 99,2 meter kubik. Ada musola, ada toilet, ada tempat wudhu, ada tempat ruang istirahat, ada locker. Sekarang gudang memiliki furniture, ini dia furniture khas jengki, dan didapatlah pula besaran ruangnya 80 meter kubik. Di gudang ini dia menyimpan styling cadangan. Juga kalau pas ada stylingnya rusak, dia juga menyimpan replika burung yang belum ditampilkan di pameran, dan juga ada perkakas lain. Kemudian ada ruang CCTV. Ruang CCTV didapatkan besarannya adalah 13,5 meter kubik. Ruangan ini akan digunakan 24 jam. Nah, untuk jumlah total ruang, untuk ruang yang saya gunakan, untuk ruang luar seperti parkir, area merpati, dan gerbang tiket itu mencapai 4027 meter kubik. Dibutuhkan luas ruangnya segitu. Dan untuk jumlah total ruang dalamnya juga 4027 meter kubik. Untuk yang keenam ada analisis site. Jadi lokasi site saya ada di Banda Aceh, Indonesia, tepatnya di Kecamatan Baitur Rahman, dan lebih spesifiknya ada di Kampung Baru, yaitu di Jalan Soekarno-Hatta, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Nah, bagaimana apa yang ada di data ini adalah data site tentang geologi dari site saya.
dia itu termasuk dalam kawasan tingkat bahaya sedang dari rawan tsunami. Ini berdasarkan Kanun Banda Aceh nomor 2 dari tahun 2018. Dan juga site saya itu termasuk dalam kawasan tingkat sedang yang rawan gempa. Nah, jadi apa yang tadi kan tuh data site. Maka dari data itu saya analisis bahwa saya akan menerapkan bangunan yang menerapkan mitigasi bencana, yaitu menggunakan struktur yang tahan gempa dan tsunami seperti studi kasus di gedung Escape Building di Meraksa. Nah, data site yang berikutnya adalah hidrologi. Ini adalah site-nya. Nah, lokasi site itu dikelilingi oleh parit kota. Lihat yang warna merah ini itu adalah parit kota. Juga terdapat saluran air pump di tepi site. Ini gambar existing parit kota, dan dia itu terdapat saluran air pump di tepi site. Kemudian lokasi site itu termasuk dalam kawasan dengan tingkat bahaya sedang yang rawan banjir. Jadi memang site ini tuh rawan banjir. Nah, jadi tadi kan tuh data site, sekarang analisis site-nya untuk yang hidrologi. Langkah pencegahan dan penanggulangan banjir. Maka karena tadi di tempat site saya rawan banjir, maka saya kan membuat berbagai langkah pencegahan untuk biar jangan banjir nanti site-nya. Yang pertama adalah biopori. Seperti gambar ini, biopori. Jadi ketika banjir nanti datang, biopori itu dapat membuat air banjir itu surut lebih cepat karena airnya langsung bisa masuk terserap ke dalam tanah seperti itu. Kemudian ada paving block rumput. Jadi paving block yang saya gunakan itu tidak paving block yang menutupi keseluruhan permukaan tanah, tapi paving block seperti ini. Dia memiliki pori-pori yang membuat air tetap bisa terserap ke dalam tanah. Kemudian ada drainase air hujan. Dengan membuat drainase air hujan yang baik dapat mencegah terjadinya banjir saat musim hujan datang. Untuk data site yang berikutnya adalah bayangan. Jadi ini adalah ilustrasi bayangan di site pada jam 9. Jadi museumnya buka jam 9. Nah, di site ini tuh dia pinggiran jalan itu ada tanaman pohon besar berderet seperti ini. Jadi pohon besar itu memiliki efek yang sangat besar terhadap site saya, terutama dalam hal bayangannya. Jadi ini kan saya ini datanya nih. Pada jam 9 bayangannya ngarah ke seperti ini di luar site ya. Pukul 12 juga nggak ada bayangan yang melindungi site. Tapi ketika masuk setelah lewat pukul 12, pukul 2 misalnya ini, bayangan sudah memasuki site. Nah, apalagi pukul 5, ini bayangan benar-benar bayangan dari pohon itu benar-benar sudah melindungi site hampir setengahnya gitu. Nah, dari data ini apa yang bisa saya ambil? Slide berikutnya adalah, makanya saya analisis karena pohon ini memiliki dampak melindungi ya, dia dapat memberikan bayangan terhadap site, maka di sekitar area yang dilindungi oleh pohon ini tuh cocok sekali digunakan untuk aktivitas ruang luar kayak gitu. Seperti ruangan saya tadi, itu emang cocok sekali untuk digunakan di ruang luar area ini. Nah, tapi perlu ditambahi bahwa dia ini harus ditambahi tanaman daerah sini untuk melindungi ketika pukul pagi. Tadi kan matahari dari data site kan pohon ini hanya mampu melindungi pada di atas jam 12 gitu. Tapi di bawah jam 12 dia nggak bisa melindungi. Padahal kan museumnya buka dari jam 9 kayak gitu. Jadi memang perlu ditambah pepohonan lagi di sebelah sini kayak gitu. Nah, data set berikutnya adalah dari biologi, itu vegetasinya. Ini adalah site-nya, site saya, dan di sini dia ada 3 jenis. Secara garis besar ada 3 jenis tanaman di site. Ada jenis alang liar, rumput liar, juga ada pohon liar. Saking liar saya tidak terdeteksi jenis pohon apa. Dan kemudian ada pohon rambutan di sini. Jadi yang pohon rambutan ada di area ada 4 pohon rambutan dan ada 2 pohon jenis liar. Nah, itu tadi data site-nya. Sekarang analisis site, maka yang tidak baik untuk dipertahankan adalah
tanaman alang liar dan juga pohon liar ini tidak baik untuk dipertahankan, maka akan saya ganti dengan tanaman lain. Dan untuk pohon rambutan ini akan dipertahankan karena seperti tadi analisa saya yang sebelumnya, pohon rambutan itu disukai oleh burung seperti itu, dan itu sesuai dengan konsep saya. Jadi pohon rambutan ini nggak usah harus kita hilangkan gitu, ini potensi. Nah, data site yang berikutnya adalah regulasi. Ini dia adalah luas dari site saya. Luasnya itu adalah 8.054 meter kubik. Nah, pada site saya itu dia memiliki KDB maksimalnya adalah 60%. Nah, dari KDB 60% itu saya hanya mengambil 50% saja. Kenapa? Karena dari 50% saja didapatkan hasilnya 4.027 meter kubik untuk bangunannya saja, dan itu sesuai dengan kebutuhan ruang dalam. Seperti di slide sebelumnya tadi saya sudah menunjukkan ada berapa kebutuhan ruang dalamnya, dan itu dia hanya butuh 50%, maka saya hanya menggunakan KDW-nya 50% dengan KLB-nya 2,4 dengan jumlah lantai yang bolehnya itu adalah 4 lantai. Nah, kemudian dari data site tadi, maka di analisisnya adalah ini adalah area saya zoning kan. Jadi area budidaya merpati itu di area depan, kemudian ini adalah area parkirnya, di sini ada gerbang tiketnya, dan ini bangunan luasnya, dan ini ada keterangan luasnya. Kemudian ada data site sosial aksesibilitas. Jadi site saya yang pertama, dia memiliki trotoar, yang warna merah ini trotoar. Dia sudah tersedia trotoar untuk pejalan kaki. Dia juga ada halte bus yang ini, jadi bus juga Transkutaraja bisa nyampai kemari. Kemudian ada jalan raya di sini, bisa mobil, sepeda motor, bus, sepeda bisa mendatangi site seperti itu. Nah, maka karena berbagai macam aksesibilitas itu tersedia, maka dibutuhkan material perkerasan sesuai dengan akses. Untuk pejalan kaki saya hanya menggunakan paving block ini. Untuk kendaraan tidak bisa hanya paving block saja, tapi juga ada aspal. Jadi aspal ini saya gunakan di area parkir yang paling banyak dilewati kendaraan. Jadi kalau misalnya pertimbangannya seperti ini, kalau misalnya saya full menggunakan paving block, sedangkan area yang digunakan itu adalah area yang aktif digunakan oleh kendaraan, maka paving blocknya akan gampang rusak. Jadi dari segi biaya akan lebih banyak digunakan karena terlalu sering untuk perbaikan paving block seperti itu. Nah, jadi lebih baik pada area yang memang aktif dilewati oleh kendaraan berat, saya akan menggunakan aspal. Tapi pada area yang kendaraan yang tidak terlalu sering digunakan, tetap saya menggunakan paving block. Nah, untuk data yang berikutnya, it's data infrastruktur. Jadi yang warna hitam ini tuh jalan arteri primer ya, sesuai keterangan. Jadi site ini warna merah, site itu berada di jalan arteri primer, Jalan Soekarno-Hatta. Nah, juga site ini juga terletak di tempat wisata, di sekitar tempat wisata yang bintang-bintangnya tempat wisata. Ini ada Masjid Raya, ini ini Taman ya, itu baru ada Museum Aceh. Pokoknya ini memang tempat museum, site-nya ini memang dikelilingi oleh tempat wisata. Dan berikutnya ada studi massa. Ini adalah block plan sesuai besaran yang saya buat. Untuk site yang kuning ada budidaya merpati, yang biru warna untuk parkir, yang merah itu nanti untuk bangunannya. Nah, sketsa bentuk. Ini adalah sketsa ini adalah bentuk massa alternatif pertama untuk bangunan museum saya. Jadi yang pertama kertas, dia sudah memiliki pola, di folding. Kemudian setelah jadi di-cut, dipotong, dan hingga menjadi bentuk akhir. Ini menggunakan folding.
Dan untuk bentuk massa alternatif yang kedua, saya menggunakan gabungan dari segitiga, berbagai macam segitiga dengan menggunakan frame segitiga digabungkan, dan ini menjadi transformasi bentuk yang kedua. Jadi ada dua alternatif, bentuk yang folding atau menggunakan frame segitiga. Untuk sketsa, ini sketsa yang folding. Bangunannya sketsa awal apabila dipilih yang bangunan yang folding. Sekian presentasi dari saya untuk evaluasi 1 SPA 6. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.